Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Saya Sri Maulida sebagai moderator pada podcast kali ini. Podcast kali ini bernama Pecahan Penelusuran Calon Ketua Himpunan. Podcast kali ini akan menelusuri sejauh mana pemahaman dan wawasan calon ketua himpunan yang akan menjadi seorang pemimpin. Sebelum podcast ini dimulai, izinkan saya membacakan CV dari beliau. Nama Teh Apifah Tisatia. Teh Apifah merupakan seorang wanita yang menyukai hal yang menantang. Itulah mungkin salah satu alasan beliau menyukai olahraga dibandingkan lainnya. Beliau lebih menyukai matematika dan fisika dibandingkan biologi dan bahasa. Kemudian untuk riwayat pendidikan, yang pertama SDN Jati Handap, kemudian SMPN 49 Bandung, kemudian SMA Kartika 19 Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di IKIP Siliwangi dengan program studi pendidikan matematika. Untuk pengalaman organisasi, yang pertama, Kapten Tim Futsal Putri Kota Cimahi 2020 sampai 2021. Kemudian Ketua Komunitas Aisyah Archery 2022 sampai 2023. Kemudian Pelatih Komunitas Aisyah Archery 2023. Kemudian Staf Divisi Rohani Himaptika 2023. Kemudian Ketua Ambalan Cutnyakdin Pramuka Traunesia 2023. Jika teman-teman ingin mengenal lebih jauh, teman-teman bisa menghubungi kontak 0881 585 9710. Untuk email capen119@gmail.com. Kemudian untuk Instagram @tisatia_. Itulah CV dari beliau. Di sini sudah ada Teh Apifah. Gimana kabarnya nih Teh? Sehat? Alhamdulillah baik. Udah siap nih menjawab beberapa pertanyaan yang akan ditujukan? Insya Allah siap. Oke. Boleh Teh Apifah untuk menyapa teman-teman yang ada di luar sana terlebih dahulu. Siap. Halo teman-teman, siapapun mungkin yang nonton nggak ada kayak anggota himpunan matematika aja. Salam kenal, mungkin tadi udah dijelaskan. Mungkin akan ada sesi perkenalan lagi ya Teh Asri. Langsung aja. Oh langsung aja. Oke. Perkenalkan, nama saya Apifah Tisatia, biasa dipanggil Ipe. Untuk alamat di Jalan Jati Handap, nomor 133, RT 210. Barangkali ada yang mau main ke rumah. Sekarang lagi mengenyam pendidikan di IKIP Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2022, dan juga aktif di Himaptika sebagai staf divisi rohani. Untuk hobi olahraga, cuman akhir ini jarang olahraga mungkin karena keasikan sibuk di himpunan. Ternyata sibuk itu menyenangkan gitu. Terus mungkin tadi juga ada disebutkan beberapa komunitas yang sedang saya geluti gitu. Itu jadi apa ya? Jadi kesibukan tambahan gitu. Mungkin setelah waktu itu udah nggak futsal, dan ternyata Allah tuh ngasih jalan yang lain sampai bisa aktif di sini gitu, dan dikasih kesempatan untuk ikut aktif dan ikut serta dalam pencalonan ketua himpunan kali ini. Masya Allah. Kalau boleh tahu kenapa berhenti bermain futsal? Berhentinya apa ya? Itu pilihan sih, jelas pilihan. Mungkin karena apa ya, akan sejauh mana berkembang. Pernah suatu hari itu berpikir mau 10 tahun di futsal itu nggak bikin saya bisa public speaking kayak sekarang gitu, nggak bikin bisa ngomong di depan kamera, di depan teman-teman semuanya. Makanya mungkin ini jalan terbaik, pilihan terbaik, meskipun waktu itu berat, tapi ada satu hal yang harus dikorbankan itu, apalagi satu hal yang dicintai, dan ternyata menghadirkan banyak hal baik gitu. Sampai ketika meninggalkan futsal tuh jadi punya apa ya? Jadi punya moto hidup tersendiri. Kalau misalnya kata Cak Lontong tuh, hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan dimenangkan gitu. Jadi harus dipertaruhkan segala hal yang kita cintai gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi teman-teman, TIP ini atau Teh Apifah ini merupakan satu-satunya calon ketua himpunan.
Jadi satu-satunya perempuan yang mencalonkan diri sebagai ketua himpunan pendidikan matematika. Pasti menyiapkan visi misi ya Teh sebelum mencalonkan. Boleh disampaikan kepada teman-teman semua visi misinya seperti apa? Oke, mungkin sebelumnya mohon maaf kalau misalnya kalimatnya ada yang sedikit improvisasi gitu. Tapi kurang lebih intinya tuh kalau visinya tuh ingin menjadikan Himaptika itu sebagai media untuk mengoptimalkan peran mahasiswa pendidikan matematika sebagai agent of change gitu. Kalau untuk misinya ingin menumbuhkan atau meningkatkan jiwa loyalitas dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia gitu. Terus ingin meningkatkan jiwa profesionalitas di fungsionaris Himaptika dalam mengemban tugas dan menjalankan kewajiban. Terus yang terakhirnya ingin meningkatkan jadi supaya anggota tuh ada keinginan untuk mengkritisi keadaan gitu, karena ternyata hari ini tuh mahasiswa tuh nggak sepeduli itu dengan keadaan gitu. Mungkin kita semua sadar dengan ketidakseimbangan yang ada, tapi pun ya sudah gitu, dibiarkan begitu saja. Cukup. Sesuatu itu kan ada yang melatar belakanginya gitu ya. Boleh nggak sih tahu gitu apa yang melatar belakangi TAPIPA kenapa bisa membuat visi misi seperti itu gitu? Sebetulnya bukan tipe seseorang yang suka berpikir, cuman ketika dipaksa mungkin untuk masuk ke Himaptika, untuk masuk ke jurusan matematika yang segala sesuatu sistematis terus harus berdasar gitu. Ketika melihat keadaan di universitas gitu, mungkin kan setiap manusia tuh atau setiap orang tuh, masyarakat tuh akan berpendapat kalau misalnya mahasiswa tuh punya privilege dalam pandangan masyarakat tuh, wah kamu kuliah gitu, atau kamu seorang mahasiswa yang punya nilai plus. Tapi kan pada nyatanya kita yang ada di universitas tuh menilai bahwa kok mahasiswa teh berbanding terbalik dengan penilaian masyarakat gitu. Apalagi hari ini saya tuh pernah berpikir kalau misalnya pasca pandemi itu mengalami banyaknya penurunan pada anak muda gitu, terutama jiwa produktivitas yang harusnya tuh sedang naik-naiknya tapi malah nggak ada gitu. Nah visi misi saya itu terlatar belakangi oleh itu gitu, rasa gemas yang muncul ketika ngelihat kok anak muda tuh malah jadi banyak takutnya, bukan banyak semangatnya ingin berubah gitu. Lahir dari sana gitu tak asli. Ada kata-kata yang aku highlight, anak muda banyak takutnya gitu. Emang yang diharapkan TIP itu yang anak muda yang seperti apa sih gitu? Mungkin karena saya tidak suka berpikir, saya pernah membedakan apa bedanya berpikir sama overthinking. Terus setelah difikirkan dan dibayangkan, ada kalanya ketika seseorang itu kelebihan berpikir itu bukan jadi solusi, tapi malah membuat seseorang tuh jadi stuck dan tidak mau bergerak gitu. Tapi ketika seseorang itu berpikir, sesederhana ada orang yang mengelola sampah untuk dijadikan sesuatu hal yang berharga gitu. Itu ketika seseorang itu berpikir melihat masalah. Tapi ketika seseorang itu overthinking melihat masalah, tidak jadi bergerak gitu. Nah, yang terjadi hari ini di anak muda tuh, karena setiap anak muda tuh akan punya fitrah yang bergejolak, punya semangat yang gak ada hentinya gitu. Ketika semangatnya itu lahir pada hal yang salah, ya hari ini hasilnya kayak gimana gitu. Mungkin situ. Oke, ini nyambung ke visi yang tadi ya Teh. Ada mahasiswa pendidikan sebagai agent of change. Menurut Teh Apipah sendiri gitu ya, agent of change yang seperti apa gitu? Kalau misalnya mungkin banyak di website atau kalau kita searching tuh perannya mahasiswa tuh untuk membenahi tatanan sosial gitu. Ya secara kalau misalnya kita mungkin ya kita pulang kampung atau kita ke rumah ketika orang-orang tahu kita mahasiswa, bisa jadi apa yang kita katakan tuh didengar gitu. Atau mungkin ketua RT atau siapapun teh seperti bukan meminta bantuan juga, ketika kita ngomong tuh akan didengar gitu. Nah, agent of change di sini tuh kalau misalnya ya tadi gitu ya, ketika kita tuh bisa mengkritisi keadaan, ketika kita tuh peduli pada keadaan, ya harusnya kita jadi agen perubahan gitu, yang merubah tatanan sosial yang ada. Kalau misalnya kita tahu hari ini anak-anak tuh beraktivitas tidak selayaknya anak-anak gitu, seharusnya kan kita yang sudah dewasa tuh ngeh keadaan itu, harusnya tuh anak
di umur 5 sampai 10 atau SD SMP tuh ada ranahnya dalam berkegiatan gitu. Nah, mungkin salah satu hal tentang agent of change tuh ke arah sana gitu. Terus kan kita juga kebetulan di ranah pendidikan yang akan terjun ke institusi pendidikan memiliki tanggung jawab yang cukup besar gitu, ketika mungkin nanti jadi guru atau jadi apapun peran yang ada di dunia pendidikan, ya punya peran untuk merubah itu gitu, ke arah sana. Oke. Terus tadi ada kalimat yang aku highlight juga. Di sini tuh kan ada meningkatkan keaktifan anggota Himaptika dalam mengkritisi keadaan. Seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwasanya karakter dari pendidikan matematika, apalagi khususnya di kampus kita tuh karakternya tuh cukup terbilang pendiam gitu ya. Kebanyakan tuh orang-orangnya pendiam, nggak banyak ngomong, kayak terlalu banyak memikirkan rumus mungkin ya. Jadi kayak nggak terlalu banyak atau nggak terlalu aktif mungkin ya. Bagaimana gitu ya cara TA PIPA untuk meningkatkan keaktifan anggota itu sendiri gitu? Oke, mungkin emang ya kerasa kalau misalnya melihat mahasiswa pendidikan matematika itu terkesan fokus pada dirinya sendiri. Entah itu fokus karena pendidikannya yang segitu susahnya atau memang ada hal lain yang melatar belakang itu sehingga orang tuh jadi nggak peduli sama keadaan itu. Ya, itu cukup menantang sebetulnya, dan jadi apa ya, sebetulnya seseorang itu akan punya keinginan ketika melihat suatu hal yang salah gitu. Meskipun tidak jadi sebuah aksi, tapi gerakan atau getaran dalam hatinya itu akan mengatakan bahwa itu salah gitu. Nah, mungkin salah satu hal yang ingin saya hadirkan ketika mencetuskan misi itu untuk mengkritisi keadaan, ya harus banyak diskusi sih itu mah. Kayak maksudnya mahasiswa tuh dibuat melek, dan pernah saya tuh berpikir ketika kenapa seseorang itu tidak peduli pada keadaan, karena dia pun ketika mengatasi masalah dirinya sendiri itu nggak sanggup gitu. Makanya kenapa hari ini tuh orang tuh terkesan jadi masing-masing, terkesan jadi individualisme, padahal seharusnya ketika seseorang itu punya tujuan, apalagi organisasi gitu ya, kan tujuannya organisasi itu untuk mencapai tujuan yang sama kan. Nah, ketika seseorang itu akan mencapai tujuan yang sama, logisnya itu akan saling bergantung gitu. Bukannya jadi ya saya kamu nggak kayak gitu. Nah, hal itu tuh hadir ketika emang dia aja nggak bisa ngatasin apa yang ada di dalam dirinya gitu. Masalah dia sendiri aja nggak sanggup, gimana mau ngebalikin masalah orang lain gitu. Nah, mungkin ya salah satu hal yang jadi beratnya di matematika itu kita aja ngadepin UTS, UAS aja pusing mungkin. Mana sempat untuk memikirkan yang lain gitu. Ya mungkin hal pertamanya dibuat melek dulu sama keadaan gitu, lewat ruang diskusi atau lewat program kerja nanti di setiap divisinya yang akan mengangkat isu-isu tentang keadaan yang ada gitu. Ruang diskusi ya. Yeah. Tapi kalau misalkan ya tadi yang Teh Apipah bilang gitu, cukup apa ya, bukan susah sih, kayak terkesan sendiri-sendiri. Gimana gitu cara Teh Apipah untuk mengajak teman-teman yang lainnya agar bisa ikut dalam diskusi itu? Oke. Ya kedekatan sangat berpengaruh ya Tasri. Kayak mungkin nanti kalau misalnya saya terpilih sebagai ketua himpunan, ya mau tidak mau seorang ketua itu harus turun ke bawah gitu. Kalau misalnya seorang pemimpin hanya tahu di permukaannya aja, ya susah. Gimana dia mau mengatur orang-orang yang ada di bawahnya gitu. Jadi ya mau nggak mau harus berusaha semaksimal mungkin untuk turun ke bawah untuk memahami keadaan di bawah tuh kayak gimana gitu, baru menciptakan sebuah sistem yang akan mengatur mereka gitu. Jadi ya karena tahu keadaannya kayak gitu, ya pendekatannya harus lebih ekstra gitu, memahami treatment untuk setiap orang tuh harus kayak gimana, baru kan bisa diajak untuk jalan bareng gitu. Oh, jadi pendekatan ngaruh banget gitu ngaruh ya? Ngaruh banget. Oke, terus menyambung misi yang pertama juga, kan ini menumbuhkan jiwa loyalitas dalam hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada sesama manusia. Bagaimana gitu Teh cara Teteh untuk menumbuhkan jiwa loyalitas itu terhadap mahasiswa pendidikan matematika gitu? Oke. Kalau loyalitas itu ya jiwa sangat apa ya, pokok gitu ya terhadap apapun, mau itu kegiatan ataupun fisik ataupun pikiran. Ya kalau misalnya karena saya tadi baca gitu, salah satu syarat untuk jadi anggota untuk jadi pengurus tuh bagaimana bertakwa gitu. Ya seharusnya sebagai seorang muslim atau seseorang yang beragama itu memiliki tanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhannya. Ya salah satu
hal apa ya, mungkin lebih ke menyadarkan gitu bahwa kita juga karena di luar kepentingan dunia ya kita juga akan pulang gitu, harus mengumpulkan suatu hal yang ketika kita pulang teh atau ketika kita capek teh ternyata hal yang udah kita lakuin teh gak sia-sia teuing gitu kayak gitu. Terus kalau misalnya loyalitas terhadap manusianya mah ya nyambung ke visi misi yang tadi saya ke misi yang ketiga gitu, yang tentang mengkritisi keadaan gitu. Jadi ya gitu ya, kalau misalnya kitanya punya tujuan yang sama, mau ke titik akhir yang sama, yang nggak mau kita tuh akan saling bergantung gitu, akan saling tolong menolong. Dah kalau kayak gitu mah ya susah juga. Kebayang gitu ya? Kebayang. Ketika satu divisi dengan divisi yang lain kesusahan tuh, ya udah kita masing-masing aja, dan itu tuh nggak akan jadi solusi, nggak akan. Kalau misalnya kita ada di track lagi mah, track lagi kita tuh beda gitu. Meskipun mungkin kecepatannya nggak sama, tapi kan kalau track laginya sama, minimal kita akan ketemu gitu. Meskipun dia udah satu keliling, saya bagus tengahnya, tapi tidak akan ketemu gitu nantinya. Nah, jadi loyalitas di sini tuh lebih ke menyadarkan gimana caranya kita tuh saling tolong menolong. Jadi lebih ke itu mah penyadaran terhadap diri masing-masing gitu. Kalau misalnya hidup tuh harus dengan awareness yang full gitu, harus aware banget lah. Manusia tuh bahwa kita tuh makhluk sosial, bukan individualisme gitu. Oke. Dari tadi gitu ya ngomongin visi misi gitu ya. Apa sih pembaruan yang Teteh tawarkan gitu ya ketika Teteh nanti menjadi ketua himpunan gitu? Oke. Pembaruannya kalau secara program kerja atau sistem belum tercetuskan mungkin, tapi ada beberapa keinginan seperti melihat yang sudah-sudah. Kalau misalnya terkesan kesibukan itu sangat melalaikan ternyata gitu. Setelah diidentifikasi kenapa seorang itu suka sibuk, karena ternyata dengan sibuk itu tidak menyelesaikan masalah pada dirinya sendiri gitu. Jadi saya tuh inginnya ketika kita tuh sibuk di himpunan, ketika dia punya masalah tuh, masalah dia selesai, masalah di himpunan tuh selesai gitu. Itu pembaruan yang ingin saya hadirkan di himpunan ke depannya gitu. Terus kayak ya salah satu misi Himaptika juga kan religius dalam kegiatan, ingin meningkatkan itu juga gitu. Setelah 1 tahun berada di sini, ya itu mungkin evaluasi untuk kedepannya gitu ya, untuk setiap ketua himpunan yang akan menghadirkan suatu perbaikan yang melihat dari keadaan-keadaan sebelumnya gitu. Ingin meningkatkan religius dalam berkegiatan, profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban, itu yang akan saya tingkatkan. Kalau untuk anggota, ingin sekali melihat anggota Himaptika itu sebanyak jurusan-jurusan lainnya gitu. Ingin sekali gitu, ingin bikin orang tuh melek kalau misalnya dan matematika tuh nggak sesulit itu gitu. Semua jurusan juga sama ada kesulitannya gitu. Ya ingin sekali melihat jurusan matematika itu banyak. Terus untuk anggota-anggota yang lainnya lebih menyadari bahwa himpunan itu ada untuk kalian gitu. Kita itu ada untuk melayani kalian, bukan untuk jadi hal yang nggak berguna gitu. Ingin menyadarkan ke arah sana. Oke, dilanjut pertanyaan selanjutnya. Dari tadi gitu ya, kita kan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di anggota kita gitu ya. Bagaimana sih cara TA Pipah mensolusikan masalah terkait gitu terhadap pandangan anggota, khususnya pandangan anggota yang kurang baik gitu ya terhadap Himaptika? Gimana? Ya itu sangat terasa gitu ya. Mungkin ketika orang tuh gagal memahami, setiap manusia itu akan ada masa capeknya, mungkin akan ada masa tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Yaitu sebuah evaluasi untuk ke dalam Himaptikanya dan untuk teman-teman anggota yang mungkin sedikit melihat himpunan itu satu hal yang yang melahirkan satu hal yang negatif mungkin terkesannya di mereka gitu ya. Ingin mencoba memahamkan bahwasannya ya berperan itu akan ada resikonya gitu. Resiko yang mereka hadapi itu bukan suatu hal yang enak. Ya ketika belajar itu mungkin kenapa seseorang itu memandang suatu hal yang negatif itu betul-betul negatif karena memang tidak ada keinginan untuk belajar gitu. Tapi ketika seseorang itu punya keinginan, mau apapun resikonya tuh dia tuh akan sadar saya tuh di sini lagi belajar gitu. Dan hal yang senegatif mungkin
itu tuh akan mengembangkan dirinya gitu, akan terus memproses dirinya supaya jadi lebih baik gitu. Tapi kebanyakan orang tuh nggak menilai itu tuh ke arah yang baik. Makanya ketika mungkin sudah tahu bagaimana aktivitas di himpunan dan ternyata jadi berpandangan yang salah, kitanya nggak satu kepala gitu. Apa yang kita lihat tuh nggak satu sudut pandang mungkin ke arah sana gitu, Tasri. Jadi harus di satu pandangan dulu. Betul. Oke. Kalau misalkan tadi cara yang Teh Apipah bilang tuh nggak kurang relevan gitu. Ada cara lain nggak gitu selain itu? Kalau misalnya anggota tuh banyak gitu ya. Saya juga pernah ngobrol sama beberapa teman. Seakan-akan emang himpunan tuh khusus untuk pengurus gitu. Sekretariatnya himpunan itu khusus untuk pengurus gitu. Jadi ya balik lagi gitu ya, hadirnya himpunan di anggota tuh tidak begitu kerasa gitu. Mungkin dari kita pengurusnya tersendiri pun tidak betul-betul turun ke bawah untuk menyapa mereka gitu. Makanya tadi ya mungkin saya sendiri kalau misalnya terpilih sebagai ketua himpunan ingin betul-betul turun ke bawah dan menyapa semuanya. Ya kita pun sebagai pengurus harusnya lebih profesional lagi gitu. Kalau misalnya kecepatan lagi mah jangan ingin disamain sama anggota gitu. Harus punya fisik yang kuat, terus keinginan belajar yang lebih tinggi dari anggota supaya kita tuh bisa ngerangkul yang lain, bisa lebih menerima gimana sih anggota tuh maunya gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, ada kata yang aku highlight lagi, profesionalitas gitu ya. Gimana nih cara Teh Apipah gitu untuk memunculkan dan mengembangkan profesionalitas dalam pengurus dulu mungkin ya? Ya. Oke. Seseorang itu akan betul-betul loyal ketika sadar diri. Sadar diri dia tuh ada di level yang mana sih? Terus sadar terkait tugas dan kewajiban. Karena dengan tidak menyadari sesuatu itu akan ingin terus dikasih ruang yang sama dengan yang lainnya gitu. Ketika anggota punya tugas dan kewajiban, kita pun punya tugas dan kewajiban gitu. Nah, ketika seorang pengurus tidak memiliki rasa profesionalitas, ya mungkin dia lupa harusnya tuh pengurus tuh kayak gimana sih? Harusnya kita tuh punya kekuatan fisik, kekuatan mental tuh sejauh apa gitu. Karena kita itu bukan lagi anggota, meskipun kita juga anggota gitu, tapi kita tuh mengemban kewajiban dan tugas yang berbeda dengan anggota gitu. Jadi kesadaran diri akan tugas kewajiban itu tuh sangat berpengaruh pada kita tuh harusnya sekuat apa sih dalam melangkah gitu. Akan ngaruh ke sana. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari visi misi tadi gitu ya. Program unggulan apa yang akan Teteh usung untuk menciptakan Himaptika yang lebih baik? Satu hal yang sangat-sangat saya inginkan mah melihat anggota itu aktif dalam kritisi keadaan sih, itu program unggulan yang akan saya tawarkan gitu. Ketika setiap pribadi anggota maupun pengurus itu peduli kepada temannya atau kepada hal lainnya, itu tuh akan jadi suatu lonjakan yang drastis gitu, lonjakan yang itu akan membawa perubahan gitu. Karena nyatanya pada hari ini tuh emang betul-betul orang tuh sangat-sangat masing-masing menurut penilaian saya gitu. Mungkin kalau teman-teman punya penilaian lain boleh banget gitu ya, untuk nanti kita sharing atau diskusi ke depannya. Yang ingin saya bawa itu gimana caranya anggota itu peka terhadap ketidakseimbangan yang ada gitu. Entah itu di dalam ruang lingkup terkecil di kampus maupun hal di luar sana yang memang sekompleks itu loh gitu. Oh, jadi peduli teman atau kayak peka terhadap semua apapun gitu ya. Tapi dalam bentuk kegiatan seperti apa gitu kalau boleh tahu? Kalau bentuk kegiatannya program yang ingin diadakan tuh setiap orang tuh pasti punya keunikannya masing-masing gitu. Mungkin nama programnya saya belum tahu itu akan dilahirkan dalam bentuk apa, tapi program ingin saya hadirkan tuh setiap anggota tuh rajin berkarya gitu. Melahirkan karya dengan keunikan yang mereka punya gitu, entah itu lewat tulisan atau lewat suaranya, lewat apapun yang mereka punya. Saya yakin setiap orang itu pasti punya potensi yang harus tetap keluar gitu, selama dia tuh muda gitu. Karena itu tuh akan jadi sebuah achievement, akan jadi sebuah cerita ketika dia tua nanti gitu. Itu. Oke. Tapi Pak ini kan sudah menjabat selama satu periode ya di kepengurusan Himaptika.
ada nggak sih keresahan yang Teteh tangkap gitu? Terus kayak Teteh pengen memperbaiki keresahan itu gitu? Ada sih, tapi keresahannya tuh sangat-sangat hal yang mendasar gitu. Jadi selama satu periode di Himaptika itu pernah berdiskusi dengan seorang teman kalau misalnya kita itu nggak bisa mencari kenyamanan dalam, kayak kita tuh nggak bisa mencari kenyamanan pada benda mati gitu. Kayak itu benda mati gitu, himpunan itu benda mati. Kalau misalnya kita berharap kita yang ingin dikasih, ya kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi keresahannya tuh, ayolah, kalau emang kitanya punya tujuan, kalau kitanya punya keinginan, ayo kita yang bergerak gitu. Biar kita temuin hal-hal di depan sana, bukan hal-hal di depan sana yang menemui kita gitu. Kan beda gitu ya, kita harus menjemput itu gitu, bukan kitanya yang dijemput sama hadiah, kan nggak mungkin gitu loh. Kitanya yang harus gerak gitu. Mungkin itu keresahan yang saya rasakan, sehingga profesionalitas dan daya juang seorang pengurus itu akan sangat-sangat terlihat gitu dengan kesadaran itu. Kalau misalnya kita ya harus jalan, bukan mereka yang jalan menemui kita. Oke. Sekali lagi ya, tadi kan Teh Apipah tuh satu-satunya perempuan yang mencalonkan diri sebagai ketua himpunan gitu ya. Aku jadi penasaran banget nih, apa sih makna pemimpin gitu ya bagi Teh Apipah sendiri gitu? Oke. Pemimpin itu seseorang yang diberi kewenangan, diberi tugas dan jabatan, diberi ruang yang luas untuk memimpin banyak orang, dan memiliki resiko yang besar ketika mungkin dia melakukan kesalahan sekecil apapun itu akan menjadi fatal gitu. Makanya sangat-sangat disayangkan karena tidak bisa dipungkiri gitu ya. Setiap manusia tuh ada hasrat ingin memimpin, ada hasrat ingin terus meningkatkan kualitas dirinya gitu, entah itu lewat apapun, entah itu dalam memimpin dirinya atau memimpin apapun. Nah, ketika seseorang itu bisa menduduki suatu jabatan tapi dia tuh nggak punya arah, sangat-sangat disayangkan pada bawahannya gitu. Jadi pimpinan itu sebuah kelebihan, sebuah batu loncatan yang akan ngebuat dia tuh jauh lebih hebat, tapi dengan landasan hidup yang benar gitu, dengan tujuan hidup yang benar, supaya apa yang dia punya pada hari itu ketika jadi pemimpin tuh nggak jadi hal yang sia-sia gitu. Wah, luar biasa sekali gitu ya. Aduh, terus dari makna pemimpin yang Teh Apipah bilang gitu ya, ada nggak sih kayak pemimpin inspiratif gitu bagi Teh Apipah sendiri? Ada Muhammad Al-Fatih. Oh, penakluk kota Konstantinopel. Kenapa beliau? Karena 21 tahunnya sangat-sangat luar biasa gitu. Di usia 21 tahun bisa menaklukkan suatu kota itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Bahkan karena saya hari ini menginjak 20 dan genap tahun depan di 21 tahun tuh menjadi sebuah tantangan. Ketika hari ini dikasih kesempatan untuk ikut serta menjadi calon ketua himpunan tuh sangat-sangat tergerak untuk Muhammad Al-Fatih aja bisa menaklukkan satu kota gitu, masa saya nggak bisa menaklukkan satu himpunan, satu jurusan gitu. Jadi satu hal yang sangat memotivasi gitu, dan ya kebayang gitu proses Muhammad Al-Fatih sampai 21 tahunnya bisa menaklukkan satu kota itu bukan proses yang mudah juga gitu. Begitu ditempa sampai ketika akan menaklukkan Konstantinopel pun ada satu masa di mana Muhammad Al-Fatih itu ingin nyerah saking susahnya gitu. Tapi ya balik lagi, backingan kita tuh siapa sih? Itu yang mungkin akan kembali siapa menguatkan. sih Teh? Backingan Teh? Backingannya yang punya semesta. Oh, ngeri, Masya Allah. Oke, jika nanti gitu ya Teh Apipah kepilih gitu dan menjadi ketua himpunan, tipe kepemimpinan seperti apa yang akan Teh Apipah jalankan gitu? Inginnya tuh, kalau misalnya mungkin selama ini saya ketemu orang-orang dan beberapa kali menjabat sebagai ketua di berbagai komunitas, ingin tipe kepemimpinan yang bisa mendengarkan tapi tegas dalam membagi wewenang gitu. Jadi jangan sampai menyamakan semua kostum dalam mendengarkan orang-orang gitu. Ingin lebih bisa, ketika memang sedang mengobrol sebagai teman, ya jadilah kita sesama teman gitu. Tapi kalau saya udah jadi ketua, tolong pandang sebagai pimpinan gitu, karena akan jadi suatu hal yang berbeda gitu, kayak gitu.
Jadi tipe kepemimpinannya tuh mendengarkan tapi tegas gitu Iya. ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi. Jika Teteh nanti diamanahi sebagai seorang ketua Himaptika, langkah konkret apa yang akan Teteh ambil untuk mencapai transformasi positif dalam organisasi Himaptika? Langkahnya tuh pasti dimulai dari himpunannya itu sendiri gitu ya. Bagaimana kita membenahi kinerja dari pengurus, membenahi semua sistem yang ada di dalamnya sebelum terjun ke anggota gitu. Karena sangat-sangat terasa ketika mungkin kita sebagai fungsionarisnya aja nggak bisa berjalan dengan tegak, gimana untuk merangkul orang sebanyak satu jurusan gitu. Jadi langkahnya itu ingin membenahi dulu dari lingkup terkecil, baru melangkah ke lingkup terbesar gitu, kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Menurut Apipah, apa yang membedakan organisasi yang sukses dari yang kurang berhasil? Kalau karena organisasi sendiri itu sebuah tempat untuk mencapai tujuan bersama, pencapaian terbaik mungkin ya, pencapaiannya itu yang membedakannya itu orang-orang yang ada di dalamnya mungkin, dan orang-orang yang dikelolanya. Jadi yang mengelola dan dikelola itu jadi penilaian pada akhirnya gitu. Yang mengelolanya itu bisa berperan dengan baik sehingga yang terkelolanya itu mempunyai hasil gitu. Nah itu, kalau yang misalnya kurang berhasil mah jangankan kita mengharapkan suatu buah dari pohon yang baik gitu, karena pohonnya aja nggak bertumbuh dengan baik gitu, nggak bisa berbuah. Nah kalau misalnya suatu organisasi yang baik itu pohonnya bertumbuh dengan baik, daunnya hijau, nah buahnya yang dikelolanya itu manis dan bisa dimakan gitu, bermanfaat bagi semua kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui ya Teh, di organisasi itu kerjasama sangat penting gitu ya, baik di internal maupun di eksternal gitu ya. Menurut Teh Apipah, bagaimana cara Teh Apipah untuk membangun kerjasama eksternal dengan organisasi lain, baik itu di dalam kampus sendiri atau sesama hima, sesama ormawa lain, dan di luar IKIP Siliwangi gitu. Jadi bagaimana caranya untuk membangun kerjasama itu? Kerjasama itu akan terakhir dari kepentingan, atas adanya kepentingan gitu ya. Kalau misalnya mungkin karena saya juga kebetulan aktif di organisasi yang lain, ya kita bisa saling tukar ilmu mungkin ya, kayak karena mungkin memanah dengan ciri khasnya memanah gitu. Terus Himaptika organisasi yang, karena organisasi seperti himpunan ini sangat-sangat mendidik saya untuk menjadi organisator yang baik gitu. Sedangkan di komunitas kan pengorganisasian itu tidak seketat itu gitu. Mungkin kita bisa saling ilmu dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi suatu kerjasama itu bisa terjalin ketika hadirnya sebuah kepentingan gitu, sebuah manfaat, sehingga satu hal itu bisa menjadi sebuah gerakan itu atas dasar itu. Oke. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik. Jika Teh Apipah dihadapkan dengan dua pilihan, Teh Apipah lebih memilih Himaptika yang harmonis di internal tapi tidak aktif dalam melaksanakan program kerja, atau Himaptika yang tidak harmonis di internal tapi pengurusnya aktif dalam melaksanakan program kerja. Perlu diulang nggak? Atau cukup? Jelas. Oke. Silakan. Mungkin harmonis di sini teh banyak artinya mungkin ya. Apakah harmonisnya mungkin yang agak harmonis di internal? ya mungkin harmonis atas penilaian saya, kekeluargaannya dapat kekeluargaannya. Oke. Kalau misalnya yang saya pilih itu ingin ya, kalau diantara studi kasus itu Himaptika yang tidak harmonis namun program kerjanya tetap jalan gitu, karena setidak harmonisnya masa kalau ada dalam satu tempat itu tidak melihat gitu, meskipun tingkat keharmonisannya itu rendah gitu. Jadi mungkin akan tetap menolong tapi tidak dengan kesungguhan yang betul-betul hadir gitu. Jadi kalau misalnya karena organisasi itu tidak berfokus pada internalnya, berfokus pada pada anggota yang mesti kita kelola, biar kita kelola dulu kebanyakan yang di bawahnya gitu.
gitu. Nah, untuk internal Himaptika, kalau misalnya kejadiannya kayak gitu, misalnya kalau keharmonisan itu ya akan bisa dibangun gitu. Mungkin dengan banyaknya kesibukan, dengan kita hadir di kepanitiaan, lewat masalah-masalah yang hadir, segala sesuatu yang turun itu akan ada naiknya kok gitu. Akan ada naiknya gitu, dan tergantung ketua itu bisa membawa arusnya ke arah mana gitu. Jadi saya yakin dengan terus berjalannya sebuah program, dengan semakin banyaknya masalah ditemui, kalau kitanya sama-sama menghadapi, sebuah penurunan itu akan jadi sebuah kenaikan pada masanya gitu. Asalkan kitanya itu bisa menerima dan mau menghadapi masalah yang ada di depan kita gitu. Oke, jadi memilih Himaptika yang tidak harmonis di internal tapi pengurusnya aktif dalam melaksanakan program kerja. Iya. Oke. Dari tadi gitu ya Teh, kita ngebahas tentang Himaptika. Menurut Teteh nih, apa sih Himaptika itu gitu? Dan seberapa jauh Teteh memahami apa itu Himaptika? Himaptika itu organisasi yang menaungi anggota dan jadi tempat buat semua orang belajar kalau menurut saya gitu, karena saya juga banyak belajar dari banyaknya masalah, dari banyaknya hal yang dihadapi. Itu tuh akan membentuk orang-orang gitu, entah jadi berpandangan negatif atau positif, entah mendapatkan benefit yang kayak gimana. Tapi seseorang yang masuk Himaptika itu ketika dia pulang dia membuat sesuatu gitu, kayak gitu. Kalau kerasa banget sih dari awal periode sampai akhir itu, yang awalnya tuh gak tahu organisasi itu apa, yang gak tahu arah rapat itu apa, dan ternyata yang menjadi bagian dari Himaptika itu menjadi apa ya? Menjadi konseptor, eksekutor. Jadi Himaptika itu yang saya pahami itu akan memberi, meskipun dia benda mati, dia itu akan memaksa kita untuk terus belajar gitu, untuk terus menyelami banyak hal. Jadi Himaptika itu keren lah, kayak lautan mungkin ya, yang kalau misalnya kita lihat dari permukaan tuh nggak ada apa-apanya, tapi kalau kita masuk tuh kita akan menemui banyak hal gitu, entah itu ada tsunami atau apapun itu, tapi ketika kita pulang kita pasti membawa sesuatu dari sana gitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi, sejauh mana Teteh memaknai visi dan misi Himaptika? Boleh jelaskan gitu ya? Oke. Kalau visi Himaptika itu kan meningkatkan volume Prisma. Kalau misalnya misinya tuh, Prisma itu tuh apa sih Teh? Prismanya profesionalisme, religius, intelektual, solidaritas, mandiri, dan aktif. Kayak ya itulah ya. Terus kalau untuk misinya itu, yang pertamanya beroperasi luas alas kali tinggi. Terus yang keduanya itu religius dalam berkegiatan. Yang ketiganya itu intelektual dalam berpikir. Yang keempatnya beralaskan solidaritas. Yang kelimanya mandiri berorientasi. Yang keenamnya aktif dalam berkarya. Kalau misalnya sejauh ini mendalami, mungkin karena matematika banget gitu ya, dengan bahasanya keren banget sih. Harusnya seseorang yang memahami visi misi Himaptika itu tuh akan membentuk seseorang ke arah mana gitu. Kayak beroperasi luas alas kali tinggi. Ya gimana caranya kita tuh apa ya? Beraktivitas itu hablum minanas hablum minallahnya tuh nggak lupa gitu. Itu kan ya, luas alas kali tinggi. Terus religius dalam berkegiatan, harapannya banget tuh bisa lebih religius gitu. Jangan menduakan hal-hal akhirat dengan dunia, yang itu tuh mungkin masih bisa ditunda dengan rentang waktu sekian untuk mendahulukan kepentingan dalam agama gitu. Terus untuk profesionalitas dalam berelasi, itu kerasa banget gitu ya. Jadi personal brandingnya seseorang melihat tingkat profesionalannya. Terus untuk intelektualnya, ya kebayang kita masuk ke jurusan matematika aja sangat dituntut untuk berpikir keras, membuktikan suatu rumus gitu. Apalagi dalam hidup untuk membuktikan sesuatu itu harus dengan intelektual yang sama. Mungkin ya rumus aja kita buktikan, apalagi masalah hidup gitu, masa nggak kita buktikan solusinya gitu. Jadi
ya keren lah masuk Himaptika, ada di jurusan pendidikan matematika itu seakan-akan matematika itu kayak rumus kehidupan menurut saya itu. Rumus kehidupan. Iya, jadi kita aja dipaksa untuk mencari jalan dalam menyelesaikan soal. Kalau misalnya kata dosen tuh ya nggak harus selalu prosedur kan, harus sesuai nggak selalu harus sesuai prosedur gitu. Kita itu bisa improvisasi dalam menghadapi soal gitu. Jadi itu tuh kayak sebuah treatment hidup gitu. Kita tuh dibiasakan untuk memecahkan hal-hal sulit. Semakin hari mata kuliah semakin sulit, sama kayak hidup gitu. Jadi seru banget lah gitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan yang menarik lagi. Menurut Teh Apipa gitu ya, apa ciri khas dari Himaptika, boleh dijelaskan gitu ya? Oke, ciri khas dari Himaptika. Karena selama ini jadi salah satu konseptor program kerja yaitu SAI gitu. Hal yang paling menariknya tuh kita itu bukan mengislamkan matematika, tapi ternyata di dalam matematika itu ada ilmu Allah gitu. Sejauh saya menjadi konseptor SAI gitu dan melihat kegiatan-kegiatan lainnya pun ciri khasnya itu ya kita tuh mahasiswa pendidikan matematika yang punya prinsip, yang punya ilmu tentang matematika, yang itu tuh ternyata ada dalam semua bidang kehidupan gitu. Jadi ciri khasnya itu kalau misalnya mungkin untuk jurusan yang lain tuh biasa aja gitu ya, tapi matematika itu dengan segala kepusingannya jadi suatu hal yang wow ketika dibawa dalam kontekstual di dalam kehidupan gitu. Oh, jadi ciri khasnya itu dalam bidang kerohanian mungkin ya, menghubungkan matematika dan keislamannya gitu. Khususnya gitu karena selama ini kerasa banget gitu. Kerasa banget di situnya. Jadi mungkin itu salah satu hal yang diangkat. Selain itu ada lagi? Selain itu ciri khas Himaptika dari ya orangnya sih. Orang-orangnya kalau seperti apa tuh? Ya tadi gitu ya. Kalau tingkat kritisnya kepancing tuh ya akan sangat kritis gitu. Kalau kepancing, kalau enggak ya enggak. Oh, enggak kepancing. enggak kalau enggak kepancing gitu. Oke, umpan dulu dong. Seriusan karena ternyata beda gitu ya. Kebanyakan orang tuh enggan untuk mengkritisi itu gitu, kayak ya udahlah, dah itu mah bukan satu hal yang bisa kita ubah, bukan satu hal yang bisa apa-apain gitu. Tapi kan jadi ya masa sih kita sebagai makhluk hidup itu mau gini-gini aja gitu. Tuh. Oke, ini ada hal yang menarik lagi. Tadi aku nge-highlight harus kepancing gitu ya. Gimana sih cara mancing gitu anak-anak tuh biar bisa yang tadi kita sebutkan gitu? Ya, untuk memancing harus paham dulu cara berpikir, ya mindset yang tumbuh pada anak muda hari ini tuh mindset yang kayak gimana gitu. Karena mindset itu kan lahir dari sistem itu akan melahirkan sebuah mindset yang mendorong anak muda itu akan punya arus hidup yang kayak gimana gitu. Jadi mindset kecil itu sangat jadi memblokade dirinya gitu. Kalau misalnya Allah tuh ngasih kita pemikiran yang luas, ngasih tubuh yang sehat, potensi yang sangat luar biasa, tapi kita tuh mati sama mindset kecil gitu. Itu jadi mindset itu sangat mempengaruhi seseorang untuk dia tuh akan jadi apa ke depannya. Nah itu jadi mungkin cara mancingnya itu mindsetnya dulu yang diperbaiki supaya ketika dipancing teh, oh ya itu teh hal yang harus kita ambil gitu. Untuk mendapatkan mindset yang bagus itu harus kayak gimana? Mindset yang bagus itu tergantung tujuan sih. Tujuan. Jadi kayak gini loh. Kalau misalnya kan apa yang kita pikirkan, apa yang jadi mindset itu lahir dari apa yang kita lihat, lahir dari apa yang kita dengar gitu. Sedangkan media hari ini kayak kita 24/7 ya pegang HP lah, kecuali tidur gitu ya. Kayak tidur aja bangun langsung buka HP gitu. Kayak 5 menit scroll IG dulu gitu. Akan selalu menyempatkan untuk itu gitu. Nah, apa yang kita lihat di media sosial, apa yang kita tangkap, apa yang kita baca dan kita dengar itu akan jadi mindset. Jadi untuk membenahi sebuah mindset itu balik tadi gitu. Kenapa saya ingin mahasiswa itu berkarya dalam mengkritisi keadaan? Karena ketika karya mereka lahir, karya mereka naik di media sosial, karena kan hari ini tuh yang main tuh media sosial gitu ya. Nah ketika karya mereka yang baik ke jalan yang ingin merubah keadaan itu lahir di media sosial, mindset atau informasi yang akan diterima orang-orang itu akan membentuk mindset yang benar gitu. Yang itu tuh akan menjadi sebuah ledakan, kebayangkan ya? Kebayang. Nah gitu, jadi pentingnya mindset dan cara membenahnya itu ya akan saling berkaitan gitu. Dari informasi yang mereka terima, dari ya paling pentingnya media sosial sih. Yang jadi tonggak utama seseorang itu jadi punya mindset gitu. Oke.
Ini ada pertanyaan yang sangat-sangat menarik lagi. Hewan apa yang merepresentasikan diri Teh Apipah gitu? Apa ya? Tadi tuh sempat kepikiran hewan. Misalkan kucing, kan pemalu tuh gitu. Teh Apipah pemalu gitu. Jadi milihnya kucing gitu. Apa ya? Udah lupa. Jujur tidak pernah membayangkan itu. Tadi pagi tuh udah kepikiran, cuman lupa. Karena tidak pernah menyatakan diri dengan itu. jadi nggak ada gitu. Nggak ada. Oke. Mungkin nanti kalau ada dijawab, mungkin nanti bisa di akhir atau kapanpun. Oke. Ini ada studi kasus. Misalkan jika Teh Apipah hidup sebagai seorang atau sebuah buku, bagaimana Teh Apipah menggambarkan plotnya dan karakter utamanya dalam menghadapi konflik dan perkembangan jika ada di sebuah organisasi? Oke, mungkin sesuai apa yang saya alami mungkin ya. Bukan seorang yang suka berimajinasi. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan dan perkembangan, adaptasi sih. Jadi kayak misalnya alurnya itu Maju mundur. akan maju dan mungkin yang kakak satu alurnya itu enggak untuk misalnya saya tuh pemeran utamanya gitu. Jangan biarkan seseorang itu lagi cepet di awal gitu. Jadi kalau misal kan dalam satu periode itu akan ada banyak masalah gitu. Nah, jangan biarkan diri kamu itu lagi secepat mungkin gitu di awal atas dasar yang kamu pahami, atas kayak oh ya di organisasi itu mau ini. Tapi kan kadang hidup tuh plot twist gitu. Kayak misalnya plot twist banget lah. Ada masalah yang ternyata sangat-sangat bikin kita tuh jadi ngedown. Jadi si pemeran utamanya tuh ya ketika emang masalahnya tuh terjadi dalam 1 tahun, biarkan di awalnya itu dia lagi pelan-pelan untuk beradaptasi, memahami semuanya gitu. Lalu nah terkait perkembangan itu akan ada masa di mana dia tuh memahami apa yang dia tidak pahami di awal, tapi karena intensitas lagi dia tuh yang tidak terlalu tinggi, sehingga ketika di akhir tuh dia tuh bukan jadi lelah, tapi maka akan apa ya, karena udah panas gitu laginya, di akhirnya tuh dia akan punya semangat yang saya bisa lagi kenceng nih, karena modal di awal tuh udah diemban gitu, kayak gitu. Kalau endingnya jadi paham sistematisnya himpunan, paham maksudnya ketika kedepannya memang akan ada masalah di luar kendali atau masalah yang level up gitu ya dari satu periode sebelumnya, minimal dia tuh udah punya bahan evaluasi, udah bisa kayak oh ya kemarin saya kayak gini, di depannya tuh mungkin bisa mengulang, atau ketika pun ya nggak bisa memakai template yang sama, setidaknya apa yang dia lalui kemarin tuh bisa jadi bahan pembelajaran ke depannya gitu. Jadi endingnya itu dia akan memahami bagaimana satu periode kemarin dia melewati itu, karena di endingnya tuh dia tuh berhasil memahami semuanya. happy ending berarti. Happy ending ya? Oke, happy ending. Ini ada studi kasus lagi. Jika Teh Apipah menaiki sebuah pesawat bersama pengurus dan anggota Himaptika, ternyata pesawat yang Teh Apipah tumpangi mengalami kebocoran bahan bakar yang menyebabkan pesawat itu akan jatuh. Jika harus memilih salah satu, mana yang akan Teh Apipah selamatkan? Pengurus, anggota, atau diri sendiri? Kalau dalam konteks satunya itu satu golongan atau satu orang? Satu golongan pengurus, atau satu anggota, golongan. atau diri Teh Apipah sendiri. Siap. Kalau misalnya akan diselamatkan itu anggota ya. Kenapa? Karena dalam jumlah yang banyak gitu. Maksudnya ketika kedepannya. Kenapa anggota? Kenapa nggak pengurus? Kenapa nggak menyelamatkan diri Teh Apipah sendiri? Okay. Kenapa memikirkan orang lain? Ya, yang jadi poin pentingnya itu kan regenerasi ya, dalam suatu organisasi itu regenerasi gitu. Kalau misalnya, kalau yang saya bayangkan itu kenapa anggota?
karena dalam jumlah yang banyak mereka itu bisa menciptakan sistem yang baru gitu. Mungkin dengan kepengurusan yang baru, dengan ketua yang baru, dengan hal yang mereka bawa gitu. Karena dalam jumlah yang banyak. Dan untuk kepemimpinan itu sendiri nantinya setelah mungkin memang karena ketuanya nggak ada misalnya, pengurusnya juga nggak ada, mereka itu mulai dari nol kan. Tapi dengan kesadaran yang mereka punya bahwa mereka itu adalah seorang anggota, yang mereka akan meneruskan apa yang memang hilang, yang hilang gitu dari sebuah organisasi itu sendiri gitu. Jadi balik lagi ya kesadaran setiap orangnya gitu ya, yang kedepannya tuh ya ketika mungkin misalnya saya ketuanya gitu, terus ya kamu yang saya selamatkan tolong lanjutkan ini gitu. Gitu. Jadi menitipkan suatu amanah di mana dalam jumlah yang besar saya yakin kamu bisa melanjutkan ini gitu ke depannya gitu. Kayak gitu. Oke. Berarti anggota ya. Teh Afifanya nggak ada, terus Nggak. pengurus juga nggak ada. Nggak ada. Oke, ini ada kata-kata dari Anies Baswedan. Katanya, pemimpin bukan sekedar bisa jadi hero, tapi bisa menciptakan dan menggerakkan hero-hero lainnya ikut turun tangan. Bagaimana tanggapan Teteh terkait statement ini mungkin ya, kata-kata ini? Ya, pemimpin yang baik itu ketika yang dipimpinnya bisa lebih baik dari dia gitu. Jadi seorang pelatih itu akan bangga ketika atletnya lebih hebat dari dia gitu. Jadi ya kebayang gitu ya, pemimpin yang baik itu ketika bisa yang dia bimbingnya tuh bisa jalan bareng dia, bahkan mungkin lebih depan gitu. Itu jadi ya ke arah sana mungkin kayak gitu. Oke, sebelum kita tutup, mungkin boleh untuk memberikan closing statement terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Setiap manusia itu first timer gitu ya di dalam kehidupan ini. Mungkin teman-teman juga yang sedang dalam kondisi apapun atau dalam kegiatan apapun, kita sama-sama first timer. Saya yang hari ini duduk di sini bersama Teh Asri, first timer juga mengisi sebuah podcast dalam pencalonan ketua himpunan. Ingin mencoba untuk belajar lebih, untuk mengambil resiko yang lebih besar untuk mendapatkan suatu hal yang lebih besar juga gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman bisa mempercayai saya sebagai ketua himpunan, sedari tadi gitu ya kita berbincang, itu menjadi penilaian teman-teman untuk kedepannya. Jika memang mempercayai saya untuk mengemban sebuah amanah, ya mangga dipilih gitu dengan pertimbangan teman-teman. Ya karena balik lagi tidak ada paksaan dalam apapun gitu ya. Dan kita sebagai anak muda gitu, kayak lagunya Tulus yang 17 itu sangat-sangat memotivasi gitu. Kalau misalnya ya selamanya tuh kita muda gitu. Ya. Selamanya tuh kita muda. Jadi jangan dulu tua di usia muda lah. Kalau misalnya fisik kita jompo, minimal mental kita nggak jompo duluan gitu. Kayak gitu. Jadi kita sebagai anak muda di usia produktif ini gitu ya, dari usia 25 sampai 15 apa berapa gitu. Usia produktif tuh 15 apa 25 ya? 15 sampai 60 tahun kalau nggak salah tuh. Di usia produktif itu tuh ya kita sama-sama melahirkan banyak karya gitu. Kita sama-sama mengubah dunia, kayak lagunya Niji. Ya kita penakluk dunia gitu. Jadi jangan dulu nyerah, jangan dulu berhenti ketika memang dunia tuh lagi butuh kita gitu. Kata Soekarno aja berapa 10 pemuda, cuma 10 kok gitu. 10. Itu udah bisa mengguncangkan dunia gitu. Apalagi kalau kita semuanya tuh Mengguncang dunia kan kebayang gitu. Kayak Attack on Titan, nanti kita gambling. Gambling buat mengubah dunia gitu. Tapi ya satu hal, jangan sampai menormalisasikan kayak misalnya kan kayak Joker gitu, kayak Attack on Titan. Karena kita tersakiti, seakan-akan tindakan kita tuh dinormalisasi karena kitanya tuh dulu orang yang tersakiti gitu. Nah jangan sampai kayak gitu. Sesuatu hal negatif bisa bikin kita berkembang itu ketika kita bisa menerima dan memahami Allah itu ngasih kita sesuatu bukan untuk bikin kita gagal kok gitu, bukan bikin kita down. Allah tuh membawa kita sejauh ini bukan untuk gagal gitu, tapi untuk bikin kita tuh terus belajar gitu. Jadi tolong sederhanakan mindset yang bikin kita tuh jadi semakin down gitu. Jadi jangan berpikir ke arah sana, karena pun udah maka kitanya berat, nggak bikin kita berkembang gitu. tapi malah stuck gitu ya. Malah stuck gitu. Oke, senang sekali saya Sri Maulida berkesempatan menjadi moderator pada podcast kali ini. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Teh Afifah.
saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.